Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Sada di nomor 8568905555. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta kaitannya dengan isu-isu kontemporer pendidikan nasional. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar fondasi atau tiang penyangga yang menjadi kekuatan utama dalam membangun dan mempertahankan sistem pendidikan. Bagaimana sebuah bangunan membutuhkan tiang yang kokoh agar tidak mudah roboh. Pendidikan juga memerlukan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Pilar pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga menjadi arah dalam membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pilar pendidikan harus tetap relevan meskipun menjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang menjadi landasan pendidikan nasional Indonesia, yaitu A. Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan memberi teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, moral, dan tanggung jawab. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai yang dapat diteladani peserta didik. B. Ing Mantia Mangun Karso. Artinya, di tengah membangun semangat, guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang adil serta menyenangkan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membangun peserta didik mengembangkan potensinya. C. Tun Muri Hidayani. Artinya, di belakang memberi dorongan, memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, sambil tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Tiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, motivasi, dan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital, teknologi telah mengubah cara belajar, cara mengajar, dan cara memperoleh informasi. Meskipun demikian, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan. Relevansi pertama, peranan guru dalam literasi digital. Pada prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru dituntut menjadi teladan dan penggunaan teknologi. Guru harus menunjukkan bagaimana memanfaatkan internet secara positif, menghargai etika digital, menghindari penyebaran hoaks, serta menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya. Yang kedua, sebagai fasilitator pembelajaran. Melalui prinsip Imantia Mangun Karso, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari internet. Peran guru kedua menjadi pembimbing yang membantu peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan mampu memilah informasi yang benar. Ketiga, penguatan kemandirian belajar. Prinsip Tut Uri Handayani sangat sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 yang menuntut peserta didik mampu belajar secara mandiri, berkolaborasi, dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan teknologi. Tantangan. Meskipun relevan, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, antara lain: 1. Masih rendahnya literasi digital sehingga peserta didik mudah terpengaruh informasi palsu atau hoaks. Kedua, penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme, ketergantungan gawai, dan penggunaan kecerdasan buatan tanpa pengetahuan pelajar. Ketiga, menurunnya interaksi sosial dan empati akibat terjadi terlalu banyak
keteladanan, motivasi, dan